Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Ton Minggu ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini menanggapi komentar saudara Ferry Yuri Zoni ya. Tanya, kalau kodam menyangkut dengan rezeki kita juga harusnya bagaimana tuh Pak? Apakah bisa kodam dalam tubuh kita ini dibuang Pak? Nah, teman-teman Ton Minggu ya, yang Anda harus sadari ya, kalau Anda ini memiliki kodam ya, maka otomatis Anda ini akan bisa melihat, bisa merasakan ya. Paling rendah ini Anda bisa merasakan gitu, keberadaan makhluk halus di dalam tubuh Anda. Kodam ini kan makhluk halus, tapi makhluk halus yang mau membantu Anda. Satu itu. Nah, pahami ini dulu ya teman-teman ya, supaya Anda ini nanti bisa bersikap atau bisa mendeteksi kira-kira yang ada di dalam tubuh saya ini kodam atau makhluk halus ya. Jadi teman-teman Weton Minggu ya, yang namanya kodam ini adalah makhluk halus ya. Makhluk halus yang ketarik atau yang masuk ke dalam tubuh Anda bisa melalui kodam leluhur. Artinya sarana leluhur Anda. Dulu leluhur Anda punya perewangan, punya makhluk halus yang membantu leluhur Anda. Leluhur Anda meninggal dunia, mereka butuh tempat, butuh inang. Anda sebagai keturunannya yang memiliki energi yang sama, akhirnya ketempatan. Maka kodam dari jenis ini disebut dengan kodam leluhur. Ada kalanya ya, teman-teman Weton Minggu ini menjalani puasa keilmuan, puasa laku, puasa tirakat dan sebagainya. Maka kodam dari jenis ini namanya kodam keilmuan. Ya, semuanya makhluk halus, semuanya jin. Tidak ada yang lain, semuanya jin. Terus Anda katakanlah memiliki sebuah pusaka, entah itu Anda nemu, entah Anda itu tuku ya, atau entah Anda itu dikasih. Di dalam pusaka itu juga ada kodamnya, juga ada makhluk halusnya. Atau teman-teman Weton Minggu ini pergi ke orang pintar, melakukan pemaharan, melakukan pengisian ya, pemaharan oke, pengisian oke, yes, pokoknya sudah Anda lakukan semua lah katakanlah ya. Maka Anda ini memiliki potensi ya untuk diikuti oleh kodam yang namanya kodam keilmuan. Nah, dari semua sumber tadi ya, teman-teman Weton Minggu, kalau kodam itu masih bersifat kodam, artinya tidak berubah menjadi makhluk halus ya secara fungsi ya. Kalau secara wujud ya, secara energinya sama makhluk halus. Yang membedakan adalah fungsi. Bisa enggak kodam itu, makhluk itu kita fungsikan. Yang membedakan itu. Nah, ketika teman-teman Weton Minggu tidak bisa memfungsikan, berarti kodam tersebut adalah makhluk halus. Menjadi makhluk halus. Nah, satu itu. Kita tidak memfungsikan. Tidak bisa memfungsikan. Tidak pernah merasakan ya, kita tidak bisa merasakan ya. Ini lebih parah lagi, kita punya pusaka misalkan, kita tidak bisa merasakan apakah ini ada isinya atau tidak, kita tidak bisa merasakan, berarti itu makhluk halus, artinya tidak berfungsi bagi diri Anda ya. Terus Anda tidak bisa melihat, Anda tidak bisa berbicara, berkomunikasi, dan Anda tidak bisa memfungsikan. Nah, jadi kalau teman-teman Weton Minggu dari beberapa tadi ya, penjelasan tadi tidak bisa Anda lakukan, berarti yang ikut dengan diri Anda ini bukan kodam, melainkan makhluk halus yang tidak memberi manfaat apapun kepada diri Anda. Apa yang Anda harus lakukan? Ya harus kita buang, kita singkirkan. Nah, kaitannya dengan pengaruh rezeki bagaimana? Loh, pengaruhnya rezeki ya, makhluk halus ini kan energinya panas ya, dicipta dari inti api neraka gitu. Dari unsur api tapi inti api neraka. Jin itu dibuat dari inti api gitu. Inti api itu yang panas ya, yang inti panasnya itu loh. Ya, dibuat dari itu. Coba bayangkan ketika inti api itu masuk ke dalam diri Anda, pasti akan mempengaruhi sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri Anda, terutama sifat emosi.
Jadi kalau orang ketempatan makhluk halus sudah pasti emosinya labil. Kalau sudah emosinya labil, maka cara berpikirnya sudah tidak stabil. Ibarat Anda pinter, ya, 100% Anda pinter. Nah, ketika Anda ketempatan makhluk halus, kepintaran Anda akan menjadi 50%. Coba bayangkan itu. Ketika kecerdasan Anda tinggal 50%, apakah tindakan Anda, pekerjaan Anda ini akan bisa maksimal gitu ya? Akan bisa memberikan manfaat? Apakah bisa mendapatkan manfaat dari pekerjaan Anda gitu? Kira-kira menghasilkan tidak gitu? Kira-kira berhasil atau tidak? Ya tentunya tidak akan berhasil. Lah, inilah alur ya, yang harus Anda pahami. Kenapa kok keberadaan makhluk halus, keberadaan Qotam itu bisa menghambat sebuah rezeki? Alurnya seperti itu. Lah, silahkan ya teman-teman weton minggu ini diperiksa di dalam diri Anda. Kira-kira ada enggak Qotam di dalam tubuh Anda? Kira-kira kalau enggak Qotam, apakah makhluk halus? Sebenarnya paling simpel itu ya, kerjakan ibadah. Ya. Kerjakan tirakat. Kalau Anda ibadah rajin, otomatis makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda, kaitannya dengan Qotam leluhur yang tidak bisa Anda manfaatkan, Qotam pusaka yang tidak bisa Anda gunakan, Qotam keilmuan yang tidak sempurna, Qotam pengisian yang tidak bisa Anda gunakan, ini semua akan hilang, akan bersih seiring ibadah Anda ini berkualitas. Kuncinya ada di sana. Tapi kalau ibadah Anda tidak berkualitas, ya, asal-asalan, maka pengaruh ini akan mempengaruhi rezeki Anda, ya. Jadi pengaruhnya ini terhadap emosi gitu loh ya. Kalau sudah emosi, pikiran kita tidak bisa jernih, ya, kecerdasan kita tinggal 50%. Dari 100% tinggal 50%. Sehingga ketika menyelesaikan masalah bukannya tambah selesai, tapi masalah Anda tambah panjang. Nah, bisa dipahami ya teman-teman weton minggu ya, kaitannya dengan Qotam dan pengaruhnya terhadap rezeki. Nah, bisa dipahami ya. Terus ini ya sekaligus ya menanggapi komentar saudara kita. Assalamualaikum, aku nggak punya ajian tapi kok tiba-tiba panas betul dan punggung sampai punggung ya. Kalau Anda ndak punya ajian ya, bisa dideteksi dari berbagai cara tadi gitu ya. Bisa jadi Qotam leluhur, bisa jadi Qotam pusaka, bisa jadi Anda pernah ke dukun ya, minta supaya dagangan laris, itu Qotam, ada makhluk halus yang dimasukkan itu. Atau Anda katakanlah sering makan di warung, di mana warung itu menggunakan pelarisan, masuk makhluk halus ke dalam tubuh Anda. Loh, jadi ya teman-teman weton minggu ya, hari-hari kita ini ya selalu bersinggungan ya, selalu bersebelahan, bahkan selalu berinteraksi dengan makhluk halus. Percaya tidak percaya, silakan dipahami tentang energi, nanti Anda akan bisa merasakan dan bisa memahami materi yang saya sampaikan ini, dan Anda akan bisa membuktikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.